Momen mengcrazy pemimpin dunia di panggung PBB. Ketika Nikita Khrushchev menghantam sepatunya ke meja. Atau ketika Gaddafi robohkan aturan hingga sobek piagam PBB. Pidato-pidato di PBB itu biasanya tertib dan terencana. Tapi kadang ini tidak berlaku guys. Dari hinaan langsung sampai ke metafora berapi-api. Kali ini kita akan menyelami 7 momen serta pidato paling mengejutkan dan berani dari tokoh-tokoh dunia di panggung PBB. Mulai dari Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet yang melampiaskan amarahnya lewat sepatu. Hugo Chavez yang sebut Presiden Amerika Serikat George Bush sebagai iblis, hingga pemimpin karismatik dari Indonesia Presiden Soekarno yang memperjuangkan suara dari dunia ketiga. Tiap tokoh akan kita bahas dari latar belakang internasionalnya yang berani, gila, hingga nekat, membawa kita dari era perang dingin sampai dengan gejolak global modern guys. Langsung aja kita mulai guys, jangan lupa untuk di subscribe. Pertama, kemarahan dari Fidel Castro, pemimpin Kuba, menghasilkan pidato terlama dalam sejarah PBB. 4,5 jam guys, maraton di tengah situasi perang dingin. Bayangkan sebuah aula megah PBB, pemimpin muda Kuba berdiri selama berjam-jam, tak memperdulikan batas aturan waktu pidato. Itulah Fidel Castro pada tahun 1960. Jadi momok bagi Amerika Serikat di panggung dunia. Pada 26 September tahun 1960, baru setahun pasca revolusi Kuba, Presiden Fidel Castro itu naik ke podium sidang umum PBB. Suasana dunia waktu itu masih syarat ketegangan perang dingin. Dengan marah-marah, Castro melayangkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat yang baru saja memblokade negaranya, berbicara tentang ketidakadilan global. Ia berbicara selama 4,5 jam non-stop. Menurut catatan PBB dalam pidato panjangnya, ia mengecam eksploitasi oligarki sebagai akar kemiskinan bagi rakyat Amerika Latin, mengecam sistem eksploitasi pekerja oleh kepentingan-kepentingan gelap, menolak oligarki militer yang memiskinkan rakyat, ungkapnya berapi-api. Kritiknya meliputi imperialisme, perbudakan, dan juga kemiskinan. Bisa dikatakan serangan menyeluruh terhadap tatanan dunia yang ada. Pembelaan Castro tak hanya di kata, konteks politiknya tebal dengan konflik. Tidak lama setelah pidato itu, pasukan Amerika Serikat melancarkan invasi Teluk Babi ke Kuba pada tahun 1961 sebagai upaya untuk menggulingkan Fidel Castro yang tengah berkuasa. Yang kedua, Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, pukulkan sepatumu pada tahun 1960. Sebuah kejutan di panggung PBB ketika seorang pria tangguh melemparkan sepatunya bukan karena kekecewaan pribadi, tapi sebagai isyarat perang ideologis. Inilah momen yang membuat dunia tersentak. Hanya beberapa minggu setelah pidato Castro, suasana perang dingin kembali memuncak di Majelis Umum PBB. Sidang Umum PBB ke-15 pada Oktober 1960 menjadi saksi salah satu momen paling legendaris perang dingin guys. Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev tiba dengan amarah. Satu wakil dari Filipina, Lorenzo Sumolong, itu mengkritik pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur. Khrushchev tersulut kemarahan. Ia meloncat ke mimbar dan menegur Sumolong dengan kata-kata pedas, menyebutnya lackey of American imperialism. Kemudian kekecewaan pecah. Tanpa ragu ia mulai menghantam meja delegasinya. Pertama dengan tinju, lalu ia melepas sepatunya dan menghantam-hantam sepatunya itu ke meja guys. Peristiwa ikonik ini dikenal dengan insiden sepatu Khrushchev. Rasanya seperti permainan demokrasi di mana minoritas harus berteriak agar suara mereka didengar. Menggambarkan soal kecilnya pengaruh Uni Soviet di forum dunia kala itu. Конец! Могила колониальному рабству! Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше! Sayangnya momen ketika Khrushchev menghentakkan sepatunya itu tidak dirilis guys. Detik-detik saat sepatu itu menghantam meja tidak hanya menjadi simbol kemarahan pribadi bagi Nikita Khrushchev, tetapi juga mewakili ketegangan perang dingin yang pada saat itu mencapai puncaknya. Di balik kejadian ini, situasi global sedang tegang. Konflik Berlin, persaingan senjata nuklir, dan saling curiga ideologi. Zulfikar Ali Bhutto, pemimpin Pakistan, pidato amarah dan kepergiannya yang membekas. Dunia sedang memanas pada tahun 1971. Perang meletus antara India dan Pakistan dan juga jutaan nyawa itu di ujung tanduk. Yang terjadi di ruang Dewan Keamanan PBB hari itu bukan hanya diplomasi tapi drama internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya guys. Zulfikar Ali Bhutto, Menteri Luar Negeri Pakistan yang kemudian akan menjadi Perdana Menteri dan Presiden, ia tidak hanya sekedar berbicara,
tapi meledak. Kita akan bertarung selama 1000 tahun. PBB saat itu membahas tentang konflik pembentukan negara baru Bangladesh. Pakistan yang merasa dipojokkan dan tidak mendapatkan dukungan internasional melihat PBB sebagai lembaga yang sudah tidak netral. Bhutto kehilangan kesabarannya. Saya tidak akan menjadi bagian dari sandiwara ini. Dia kemudian mengangkat kertas naskah pidato dan merobeknya. Lalu ia berdiri keluar dari ruangan sidang tanpa pamitan. Dunia menyaksikan momen kemarahan itu, guys. Zulfikar Ali Bhutto tidak hanya berpidato pada saat itu, ia membakar jembatan diplomatik di hadapan dunia. Momen ini menjadi simbol perlawanan Pakistan terhadap dominasi negara besar di PBB. Menjadi salah satu penampilan paling emosional dalam sejarah diplomasi internasional. Bukan hanya sekedar pidato, tapi sebuah pernyataan perlawanan. Hugo Chavez, pemimpin Venezuela. Bush iblis menantang Presiden Amerika Serikat. Tahun 2006, situasi sidang umum PBB menjadi liar. Presiden Venezuela yang dikenal lugas tiba-tiba saja memanggil Presiden Amerika Serikat itu sebagai iblis di hadapan semua negara. Kalimat yang mengguncang koridor-koridor PBB. Tapi ini lebih dari sekedar umpatan, guys. Dia sedang mengkritik kebijakan perang yang tengah terjadi di Timur Tengah. Dunia Latin juga punya jagoan pidato kontroversial. Pada sidang umum PBB 2006, Presiden Venezuela Hugo Chavez membuat heboh dengan panggilan Diablo alias iblis untuk Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush. Kemarin sang iblis datang ke sini dan baunya masih tercium sampai kini. Adalah Presiden Amerika Serikat yang saya sebut iblis. Chavez kemudian melanjutkan dengan kecaman tajam terhadap kebijakan asing Amerika Serikat. Ia menyoroti banyaknya titik panas, seperti agresi Amerika Serikat Israel di Lebanon yang menewaskan ribuan warga sipil dan kerusakan besar. Seseorang harus berbicara kalau Bush adalah iblis, cetus Chavez meledak-ledak. Ucapan ini dilontarkan oleh Chavez merespon pidato Bush. Menurutnya Presiden Amerika Serikat tersebut berlagak seperti bosnya dunia dan mengancam dunia. Dia juga mengkritik PBB yang dinilainya tidak berguna. Dalam gaya khasnya yang bergaya teatrikal, Chavez membangun ketegangan. Ia menyebut George Bush sebagai iblis langsung di forum dunia. Ini bukan sekedar kritik diplomatik, ini serangan frontal terhadap negara adidaya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa guys, di-subscribe kalau kalian suka. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, perobek piagam PBB. September 2009, PBB melihat hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Seorang pemimpin negara yang diasingkan selama puluhan tahun tiba-tiba saja muncul di UNGA, juga berbicara lebih dari 1,5 jam dan bahkan merobek piagam PBB. Apa yang membuat pria flamboyan berani menghina lembaga ini? Suatu hubungan Libya dengan Barat mulai baikan setelah mengakhiri program nuklirnya. Namun pidato Gaddafi meleset dari naskah diplomasi. Gaddafi dikasih jatah pidato 15 menit, malah ngomong sampai nyaris 100 menit. Kita menyaksikan penampilan gila Muammar Gaddafi yang bahkan mengagetkan Obama. Menuding perserikatan bangsa-bangsa dibentuk atas kepentingan negara-negara besar. Menuding konspirasi rahasia. Menyebut teori swine flu sebagai senjata biologis. Di mana di puncak dramatiknya Gaddafi merobek-robek piagam PBB. Gaddafi merubah forum damai jadi area pertengkaran publik. Ia memaki veto, bahkan menuntut puluhan tahun ganti rugi. Saat melemparkan lembaran piagam PBB ke udara, acara itu seketika heboh. Para diplomat sampai geleng-geleng kepala. Media dunia menyoroti cara bicaranya. Sementara pihak Amerika Serikat tercengang karena Gaddafi sangat sering mengkritik Amerika Serikat dan juga lembaga internasional. Sebagai catatan dramatis, kehadiran Gaddafi saat itu bahkan memicu perhatian ekstra. Ia bermalam di tenda mewah di kawasan milik Donald Trump yang pada akhirnya menjadi berita sensasi tersendiri. Momen dramatis pidato Ahmadinejad, pemimpin Iran, sebut 9/11 sebagai konspirasi Amerika Serikat. Pada September 2010, suasana Majelis Umum PBB di New York mendadak mencekam saat Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menyampaikan pidato penuh kontroversi. Di hadapan ratusan pemimpin dunia yang mengangkat teori konspirasi mengejutkan tentang 9/11. Ada teori bahwa beberapa segmen dalam pemerintah Amerika Serikat mengorkestrasi serangan itu demi untuk membalikkan kemerosotan ekonomi Amerika dan juga untuk menyelamatkan rezim Zionis, ujar Ahmadinejad. Ia bahkan menegaskan banyak dari rakyat Amerika Serikat serta banyak negara dan politisi-politisi di dunia itu sepakat dengan pandangan ini. Pernyataan ini jelas langsung memantik kehebohan. Delegasi Amerika Serikat dan negara-negara Barat bangkit meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Presiden Soekarno, suara Asia Afrika untuk dunia baru, kecam PBB. Pidato Presiden Soekarno di sidang umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960 sangat berbeda. Dibawakan sebagai wakil negara baru. Berbicara bukan hanya untuk 92 juta rakyat Indonesia, tapi bagi seluruh umat manusia yang terjajah. Akhirkan kolonialisme dan imperialisme. Ia menyebut perjuangan rakyatnya sebagai bagian dari
kontribusi global untuk perdamaian. Bahkan dengan tegas ia juga mengecam PBB yang dianggap sering digunakan untuk tujuan kekuasaan nasional yang sempit. Presiden Soekarno menyorot realita pahit bahwa cita-cita luhur PBB sering terganggu kepentingan negara-negara besar. Pidato Presiden Soekarno idealistik dan juga filosofis. Seruan dunia ketiga untuk keadilan. Ia menggunakan metafora tegas. Perjuangan adalah pembedahan untuk menyingkirkan kanker imperialisme. Pidato ini mengguncang karena mengingatkan negara-negara adik kuasa bahwa Asia Afrika sudah tidak mau dianggap kelas 2. Kata-kata Presiden Soekarno penuh semangat revolusi. Momen ini mengejutkan karena secara halus sekaligus berani menantang struktur dunia lama. Pidato Presiden Soekarno pun diabadikan sebagai salah satu tonggak semangat kemerdekaan dan pembentukan tatanan dunia baru. Sekaligus mengingatkan bahwa aspirasi Asia Afrika kini mendapatkan panggung dunia. Yang mana momen terbaik menurut kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.